Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Agustinus Trianto SSCC di dalam catatan peziarah. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan permenungan kita pada hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang ada di surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau selalu mengaliri hati kami dengan sabda kehidupan-Mu. Semoga di dalam perjalanan persiaran hidup kami semakin dikuatkan dan semakin rindu untuk selalu datang ke rumah-Mu, sebagaimana rumah-Mu adalah sumber kehidupan bagi kami yang selalu mengaliri hati kami untuk setiap hari berani berbagi sukacita. Sudilah Engkau selalu melimpahkan berkat-Mu kepada kami, sehingga hari ini kami sungguh dapat berani berkarya dengan sebaik dan dengan tulus hati di dalam persiaran kami hari ini. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, di dalam bacaan pertama dari kitab Yehezkiel, kita mendengarkan, kita diajak untuk kembali kepada Bapa. Sebagaimana dikatakan bahwa rumah Allah itu seperti sungai, di mana sungai mengalir, maka aliran itu akan membuat tumbuhan makhluk hidup yang ada di sekitarnya berkembang dan berbuah. Itulah rumah Allah. Mestinya kita selalu rindu untuk datang kepadanya, memohon berkat, memohon sumber kehidupan, supaya memberikan semangat hidup dan juga supaya memberikan kesegaran rohani di dalam hidup kita. Mari kita ciptakan rumah kita sebagai tempat Dia berada, yaitu dengan menghidupkan hidup doa di tengah-tengah keluarga, dengan cara menciptakan doa keluarga, bersama keluarga merenungkan sabda Tuhan, sehingga Tuhan berkenan hadir dan menguduskan serta memberikan penghidupan rohani kita, sehingga kita semakin dikuatkan dan diteguhkan. Injil hari ini berbicara begitu keras kepada kita, di mana ada seorang yang lumpuh sudah berpuluh-puluh tahun duduk di pinggir kolam Bethesda. Yang sangat menarik ialah sudah berpuluh-puluh tahun ia tetap duduk di situ dan tidak ada seorang pun yang membantu untuk membawa laki-laki itu, yang si lumpuh itu, untuk masuk ke dalam kolam Bethesda saat apa yang mereka yakini akan datang dan menyembuhkan. Di dalam situasi yang mencekam, situasi yang mungkin menakutkan atau dibuat sedemikian rupa sehingga kita menjadi takut, akhirnya orang pun dan kita pun seperti orang-orang yang ada pada zaman yang dikisahkan oleh Yohanes. Begitu banyak dari kita ingin menjadi pribadi yang berbeda. Berbeda dalam artian apa? Kita belanja sebanyak mungkin untuk stok di rumah tanpa memperdulikan sesama kita yang hanya bisa membeli untuk hari itu. Masker itu bukan tidak ada, tetapi karena ada yang ingin bernari-nari, ada yang ingin meraup keuntungan di atas penderitaan sesama kita, di atas penderitaan kita sebagai bangsa. Padahal bangsa kita memiliki semangat gotong royong. Injil Yohanes hari ini mengisahkan bagaimana gambaran masing-masing pribadi ingin menjadi pribadi yang berbeda, atau di bahasa kerennya saat ini, semua orang ingin menjadi be different, menjadi berbeda, tetapi juga menjadi egois, belanja semaunya, menumpuk di rumahnya demi mendapatkan keuntungan pribadi. Saudari-saudaraku yang terkasih,
di manakah arti persahabatan kita sebagai orang beriman, mengatakan diri sebagai orang beragama, tetapi dalam situasi seperti ini kita masih bersikap egois, kita masih tidak peduli dengan sesama kita, dengan menghilangkan masker dari peredaran karena ingin menimbun dan mengeluarkan satu demi satu demi mendapatkan keuntungan. Sanitizer, hand sanitizer, tadinya begitu banyak tiba-tiba menghilang. Karena apa? Karena orang ingin menari-nari di atas penderitaan karena keuntungan yang menggiurkan. Hari ini kita sebagai orang beriman ditantang untuk berani menghidupi semangat gotong royong yang menjadi ciri khas dari negara kita dan ciri khas dari jemaat pertama, jemaat perdana, di mana mereka berani berbagi, berani untuk menolong dengan tinggal di rumah, dengan tidak belanja semaunya, dengan mempedulikan orang lain, belanja secukupnya, tidak menghilangkan peredaran masker hanya karena ingin mendapatkan untung. Ini adalah langkah konkret bahwa kita orang beriman, bahwa kita berbeda dari jemaat yang digambarkan oleh Yesus di dalam Injil Yohanes hari ini. Bayangkan berpuluh-puluh tahun orang melihat orang cacat, orang melihat orang buta, tetapi tidak ada yang peduli untuk membawa orang itu untuk masuk ke dalam kolam Bethesda. Apa bedanya dengan kita yang sombong, seolah-olah karena kita memiliki semuanya kita borong semua yang ada di supermarket, sehingga orang yang berpendapatan pas-pasan, yang hanya mampu untuk beli hari ini dan untuk hari ini, tidak dapat lagi. Di manakah suara hati kita sebagai orang yang katanya beragama dan memiliki iman? Saudari-saudaraku yang terkasih, beriman berarti berani berbagi. Beriman berarti tidak egois, adil, bangsa makmur ketika orang-orangnya peduli dan belanja secukupnya dan mau berbagi. Tidak mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain, tetapi dengan tangan terbuka tolong menolong. Tidak perlu keluar rumah jika memang tidak ada keperluan mendesak. Semoga kita sungguh dapat mampu menghidupi apa yang kita imani di dalam hal-hal praktis di dalam persiarangan hidup kita, sebagaimana saya sebutkan tadi. Allah Bapa di surga, sudilah Engkau melimpahkan berkat-Mu agar hari ini kami sungguh dapat berlaku ramah, tidak egois, dan belanja secukupnya, serta mampu menjadi pribadi yang bijaksana di dalam persiaran hidup kami hari ini. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa melindungi dan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita dan semoga kita tidak menjadi egois, tetapi mau berbagi dengan belanja secukupnya. Sehingga sesuatu yang ada tidak menjadi hilang, tetapi menjadi cukup. Belajarlah untuk menjadi pribadi yang mampu berkata cukup. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.